Kami persembahkan program Santapan Rohani. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Bertemu kita kembali di dalam Santapan Rohani. Kiranya damai Kristus, pertolongan dan perlindungannya yang selalu memberkati, menjaga dan menghibur seluruh Bapak Ibu para pendengar dimanapun berada. Baik saudara, sebelum kita masuk di dalam doa, kita baca firman Tuhan yang terambil dari Matius 5 ayat 23. Matius 5 ayat 23, demikian kebenaran firman Tuhan. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Bapak Ibu Saudara, mengampuni adalah cermin dari kehidupan rohani seseorang. Persembahan di atas mezbah adalah salah satu bagian dari ibadah. Nah, ibadah dapat tertunda karena ada sesuatu di hati yang harus dibereskan, saudara. Jadi pengampunan itu jelas mempengaruhi ibadah, dan ibadah berhubungan dengan kehidupan rohani. Jadi omong kosong jika seseorang yang belum bisa melepas pengampunan mau beribadah kepada Tuhan, apalagi mau melayani, apalagi dia seorang pendeta atau seorang pengkhotbah. Bagaimana menilai rohani seseorang? Baik tidaknya kehidupan rohani seseorang dapat dilihat dari apakah ia bisa mengampuni seseorang atau tidak. Kalaupun ia, apakah itu benar-benar ikhlas? Sangat diragukan rohani seseorang jika ia masih belum bisa melepaskan pengampunan. Percuma saja ia melayani dari pagi sampai malam. Tidak ada artinya walaupun ia seorang yang memiliki jabatan tinggi dalam pelayanan. Gelar kesarjanaannya tidak berarti apa-apa jika yang bersangkutan tidak bisa mengampuni, saudara. Mengampuni adalah hukum tabur tuai. Lukas 6 ayat 37 berkata, "Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi, dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni." Bapak Ibu Saudara, menghakimi, menghukum bukanlah tugas kita. Haleluya. Yang berwenang menghakimi dan menghukum adalah Tuhan. Nah, benih yang kita tabur pasti akan menghasilkan panen, saudara. Hosea 8 ayat 7, "Sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung." Ikuti kisah kehidupan Nelson Mandela, Bapak Ibu Saudara, Presiden Afrika Selatan. Kisah kehidupan Nelson Mandela, pemimpin Afrika Selatan, kiranya membuka mata hati kita. Bapak Ibu Saudara, ia dipenjara selama 27 tahun oleh lawan politiknya. Ia dituduh dengan dakwaan palsu dan penuh rekayasa. Ketika ia dibebaskan dari penjara dan kemudian berhasil menjadi presiden, ia tidak dikuasai kebencian, saudara. Ia tidak memiliki niat sedikit pun untuk membalas dendam kepada musuh-musuh politiknya yang dulu memenjarakan dia. Nelson Mandela menolak usul dari panglima tentaranya untuk menangkap lawan-lawannya. Bapak Ibu Saudara, Mandela mengajarkan bagaimana membalas kejahatan dengan kebaikan, kebencian dengan kasih. Nah, bagaimana seharusnya sikap kita, Bapak Ibu? Apa yang kita lakukan ketika seseorang melukai kita begitu dalam? Pada saat kita memiliki kesempatan untuk membalas, mampukah kita mengampuninya?
seberapa luas dan lapang ukuran hati kita. Jika kita ingin menjadi orang hebat seperti Yusuf, kita harus memiliki hati dan jiwa besar. Haleluya. Paulus berkata dengan sangat bijak mengenai pengampunan. Mengampuni memang tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi di masa lalu, tetapi namun akan melapangkan jalan kita ke masa depan. Jadilah seperti pohon mangga yang tumbuh subur dan berbuah banyak di pinggir jalan, walaupun dilempar dengan batu, tetapi dibalas dengan buah. Amin. Baik, demikian renungan pagi saat hari ini. Selamat beraktivitas, terus jaga protokol kesehatan, tetap semangat dan salam hebat, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur atas segala kasih-Mu, pertolongan dan perlindungan-Mu, hingga kami pada saat hari ini bisa bernapas. Itu oleh karena kasih setia-Mu yang menolong dan memberikan kami kesempatan. Bapa di surga, pada saat pagi hari ini kami sudah mendengarkan renungan firman, mengajarkan kami untuk mengampuni orang yang bersalah, yang menyakiti kami. Oleh karena itu berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk mengampuni sesama kami, supaya kami berhasil, supaya kami sembuh, supaya kami kuat, supaya kami dapat menerima berkat-Mu Tuhan. Haleluya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, apabila diberkati dengan renungan ini, Bapak Ibu boleh dukung dengan tekan tombol subscribe dan pilih ikon lonceng, supaya setiap pagi, setiap hari Bapak Ibu Saudara mendapat notifikasi dari channel ini untuk renungan firman Tuhan setiap hari. Dan boleh membagikan video ini kepada teman-teman, rekan, sahabat kita, supaya mereka juga dapat diberkati lewat renungan firman Tuhan setiap pagi. Baik Bapak Ibu Saudara, sampai bertemu kembali dalam renungan firman Tuhan besok pagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.